and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exultation. O sing, all ye bright hosts of heaven above. Glory to God, all glory in the highest. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be all glory give. Word of the Father, now in flesh appearing. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.
Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Sejahtera bagi dunia telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Sejahtera bagi dunia telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. 하나님 아버지 기도드립니다. 예수님께서 우리의 죄를 위해 죽으시고 부활하시고 승천하심을 감사드립니다. 하나님 아버지의 무한하신 사랑을 깨닫게 하시고 하나님의 자녀로 살아가게 하심을 감사드립니다. 한국과 인도네시아와 교회와 성도들의 가정과 무지개 공부방 학생들을 보호하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 코로나19를 물리쳐 주셔서 다 함께 모여서 예배드리고 공부할 수 있도록 도와주시옵소서. 이 모든 어려움을 통하여 다문화 가정과 공부방 학생들이 예수님의 사랑을 더욱더 깊이 알아가는 시간, 하나님께 간절히 기도하는 은혜의 시간들이 되도록 도와주시옵소서. 예수님 사랑합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 천사들의 노래가 하늘에서 들리니 산과들이 기뻐서 메아리 쳐울린다. 영광을 높이 계신 주께 높이 계신 주님께 한밤중에 목자들 저희 함께 지킬 때 아름다운 노래가 청아하게 들린다. 구유하네 하니께 천사 찬송하였다. 우리들도 주님께 기쁜 찬송 부르자. 영광을 높이 계신 주께 영광을 높이 계신 주님께. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis
excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. See him in a manger laid, whom the choirs of angels praise. Mary, Joseph, lend your aid, while our hearts in love we raise. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Judul khotbah hari ini berjaga-jagalah kamu karena makin dekat pada hari kedatangan Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ke 11. 주의 재림의 날이 가까이 왔으니 정신을 차리자. 베드로전서 4장 7절부터 11절 말씀. Keselamatan kita dan penghakiman orang yang belum kenal Yesus Kristus akan menggenapi pada waktu kedatangan Yesus Kristus. Jadi kita tidak boleh melakukan bersama dengan kejahatan. Kita harus hidup menuruti Roh Kudus supaya kita selalu menaati firman Tuhan. Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai ke 44 demikian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yesus Kristus telah mengajar kepada murid-muridnya supaya mereka menjadi hamba yang hendak siap sedia karena anak manusia datang seperti pencuri. Injil Matius pasal 24 ayat 45 dan 46 demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh Tuhannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kita merenungkan firman Tuhan hari ini, bagaimana caranya kita menyediakan pada akhir zaman dan menjadi hamba yang bijaksana melalui nas hari ini.
Yang pertama, berdoalah dengan tetap waspada karena makin dekat kedatangan Tuhan Yesus. Rasul Petrus menasihati mereka dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Rasul Petrus berkata kepada kita untuk tetap berdoa karena pada akhir zaman akan terjadi banyak kesusahannya. 1. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Injil Matius pasal 24 ayat 10 sampai ke 12 demikian. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 2. Kami harus hidup dengan waspada untuk berdoa senantiasa. Injil Lukas pasal 21 ayat 36 demikian. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. 3. Kalau kami berdoa dengan tetap waspada, kami bisa mengalahkan banyak pencobaan. Injil Lukas pasal 22 ayat 45 dan 46 demikian. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yang kedua, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain dan ampunilah kesalahan orang yang lain. 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dan 9 demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. 1. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Rasul Petrus menekankan kasih kepada penerima surat itu karena makin bertambah penderitaan dan kebanyakan orang akan menjadi dingin. 2. Kasih menutupi banyak sekali dosa dan mengampuni kesalahan orang yang lain. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 5 demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 3. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Yang ketiga, layanilah untuk kemuliaan Allah sebagai pengurus yang baik. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11 demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1. Kami harus mengajar firman Tuhan untuk mereka menjadi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12 demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. 2. Kami harus melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. 3. Kami harus bertahan banyak kesusahan dengan pengharapan yang akan mendapat kemuliaannya pada akhir zaman.
Injil Matius pasal 5 ayat 44 dan 45 demikian. Tetapi aku berkata kepadamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kesimpulan 1. Berdoalah senantiasa pada waktu mendapatkan banyak penderitaan karena makin dekat akhir zaman. 2. Kasihilah seorang akan yang lain dan melayani untuk kerajaan Allah sebagai pengurus yang baik. 3. Hendaklah mendapatkan kemuliaannya dan kehormatan dari Yesus Kristus pada waktu datang ke dunia yang kedua kali. Mari kita doa bersama. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami dan melindungi keluarga kami. Ampunilah kami karena masih tidak bersukacita senantiasa dan tidak mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Urapilah Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengasihi orang yang lain dan melayani seperti pengurus yang baik. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia dan Korea menjadi saluran yang berkati dalam seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. 할렐루야. 아멘. 우리 다 같이 기도드립시다. 전능하신 하나님, 하나님께서 우리와 함께 하시고 우리 가족들을 보호해 주셔서 감사합니다. 우리가 아직도 항상 기뻐하지 못하고 모든 일에 하나님께 감사치 못함을 용서해 주시옵소서. 우리에게 주의 성령을 부어주셔서 서로 사랑하고 선한 청지기 같이 봉사할 수 있도록 해 주옵소서. 제발 인도네시아와 한국을 복주셔서 축복의 통로가 되게 해 주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하며 찬양드립니다. 할렐루야. 아멘.
pengumuman 1. Orang Kristen yang sejati makin bertumbuh imannya melalui kesabaran dan berbuah banyak pada waktu mendapat kesulitan. 참된 크리스찬은 환난을 당할 때 인내하면서 좋은 열매를 맺고 믿음이 성장해 가는 것입니다. Kedua, pada waktu COVID-19 semua jemaat melayani sesama kita dan saling mengasihi dengan nama Yesus Kristus sambil menginjili kepada belum kenal Tuhan Yesus Kristus kami. 코로나19로 어려움을 당하는 이웃을 돌아보고 주님의 이름으로 전도하면서 사랑을 나누는 성도들이 되시기 바랍니다. 아멘. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령의 감화 감동 교통 충만하심이 우리 모두에게 항상 함께 하실지어다. 아멘. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you, and be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you.